Selamat pagi anak ibu kelas 12 perkantoran. Kita jumpa dalam pelajaran OTK kepegawaian. Jadi ibu harap kalian bolehlah memotokopi buku ini anak. Kongsi pun jadilah. Ini ya. Kita sampai sekarang ke bab 4. Ke bab 4 ya nak. Kita sampai sekarang ke bab 4. Nah, bab 4 itu membahas tentang peraturan perkawinan. Kenapa negara ini atau pemerintah harus mengatur perkawinan, terutama untuk ASN ya. Tidak untuk ASN pun perkawinan itu diatur. Kenapa? Karena perkawinan itu sakral ya. Karena perkawinan itu adalah religius ya, tidak boleh dipermainkan. Itu dia. Nah, sekarang kita mau masuk ke peraturan perkawinan. Nah, apa dasar hukum perkawinan bagi PNS atau ASN ya? Jadi ada aturannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83 itu tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 90. Ini dilakukan perubahan mungkin tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Peraturan itu boleh diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau misalnya di peraturan pemerintah nomor 10 tidak lagi pas untuk saat ini, maka bisa dirubah ya. 83 ke 90 selama 7 tahun sudah berjalan. Nah, diubah atau dilengkapi atau diupdate lagi dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90. Nah, ini dikeluarkan surat edaran Kepala BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Ini dia BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor ini tentang petunjuk pelaksanaan ini. Jadi dari peraturan pemerintah itu diturunkanlah surat edaran supaya lebih spesifik lagi. Mungkin kalau di peraturan pemerintah itu ada panjang lebar. Nah, dengan surat edaran itu ada yang sudah spesifik. Nah, ini dia pentingnya peraturan tentang perkawinan bagi seorang PNS ataupun ASN. Berikutnya, bagaimana aturannya ya? PNS atau janda ataupun duda yang hendak melangsungkan perkawinan wajib mengirimkan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarki selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Itu sebanyak rangkap 3 dengan lampirannya. Nah, jadi sebenarnya PNS janda atau duda, ini PNS yang janda atau duda bisa melangsungkan perkawinan, namanya udah janda, tidak terikat lagi ya. Beda dengan yang single parents, artinya sudah bersuami tetapi jauh-jauhan, itu tidak boleh melakukan perkawinan. Jika melakukan perkawinan nanti ada sanksinya. Itu dia. Jadi kalau seseorang PNS yang sudah janda ataupun duda bisa melangsungkan perkawinan ya, bisa melangsungkan perkawinan dengan mengirimkan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarki. Maksudnya ke atas ya, atasannya, nggak boleh ke sana kemari, ke atasannya. Selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Jadi kalau kamu sudah janda atau duda, misalnya ini misal kamu menikah lagi, maka wajib kamu laporkan. Kenapa harus dilaporkan? Nah, supaya dapat apa? Tunjangan suami atau tunjangan istri. Kalau punya anak lagi supaya dapat tunjangan anak. Nah, lampirannya rangkap 3 nanti nih ya. Setelah kamu susun lampirannya, ini dia. Salinan sah surat nikah atau akta perkawinan untuk tata naskah tiap-tiap instansi. Tata naskah artinya kalau sudah ada nanti laporanmu secara tertulis itu, berdasarkan itu akan diterbitkan lagi nanti surat keterangan bahwa kamu sudah menikah dan akan disampaikan kepada badan kepegawaian atau disampaikan lagi kepada bagian keuangan supaya kamu diberikan tunjangan istri atau anak. Itu dia ya. Untuk tata naskah artinya akan ada lagi
surat-surat yang akan diterbitkan, yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan surat yang kamu sampaikan tadi. Itu dia ya, salinan sah. Jadi tidak akte nikahmu secara yang asli itu, tetapi salinannya, kopi yang sudah dilegis tentunya. Kemudian pas foto istri atau suami ukuran 3x4, 3 lembar. Jadi ini pas foto yang gandeng tentunya, yang gandeng. Jadi kalau kamu nanti kawin kepada seseorang yang berstatus PNS, maka kalian harus berfoto gandeng dan itu akan dilampirkan nanti. Itu dia ya. Berikutnya, apabila seorang PNS melakukan hal-hal di bawah ini, nanti ada di bawah ini beberapa hal. Jika hal ini yang kamu lakukan, kepadamu akan dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Ada lagi peraturan pemerintah nomor 53 ya. Nah, jika seorang PNS atau S melakukan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, mau bercerai pun harus izin. Artinya laporkan dulu bahwa saya tidak sesuai, bahwa saya tak dapat anak, sementara saya punya keinginan untuk mempunyai keturunan. Nah, kalau masuk di akal nanti itu mungkin akan ditoleran. Jadi ini harus kau laporkan. Kalau tidak kau laporkan, kau cerai tanpa izin, kenalah kamu nanti ini. Peraturan pemerintah nomor 53. Kemudian beristri dan bersatu, aduh tidak bisa ini ya. Melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan aduh, ini lagi paling zina. Istri kedua, ketiga, keempat dari PNS. Kamu seorang perempuan menjadi istri kedua, ketiga. Yang kena hukum itu adalah suamimu yang selingkuh kepada kita itu misalnya ya. Kemudian istri kedua, ketiga, keempat dari pria yang bukan PNS ya. Ini tadi si pria, ini istri kedua, ketiga, keempat dari PNS istri. Berarti di sini laki-laki yang PNS. Di sini istri kedua, ketiga, keempat dari pria yang bukan PNS. Tak PNS dia, kamu PNS ya. Kita PNS, suami kedua, ketiga kita tak PNS, itu juga dikenai hukuman. Janganlah ya. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 pasal 1 huruf B, atasan, yang dimaksud dengan atasan kita tadi kan katanya kita harus mendapat izin dari atasan atau pemerintah. Atasan kita. Nah, siapa atasan kita itu? Menteri. Memang agak susah sebenarnya. Bayangkanlah kalau misalnya seorang gubernur atau yang ada di kantor gubernur, maka Menteri Dalam Negeri, Kejaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan bank milik negara, gubernur, pimpinan kesekretariatan, itu dia. Nah, kita sebagai seorang PNS atau SN dikala akan melakukan perkawinan, perceraian, artinya kalau perkawinan baru pertama kali, kita tinggal melaporkan, nanti nggak perlu minta izin karena itu masih pertama kali. Tetapi kalau untuk yang kedua atau yang seterusnya atau selain itu, artinya kita sudah beristri, sudah bersuami, tetapi tidak cocok, hendak membentuk yang baru. Nah, itu dia. Jadi itu pun diatur. Kita harus minta izin dari salah satu di antara ini, tergantung hierarkinya kita berada di posisi mana. Ke Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sampai ini semuanya kita harus minta izin kemari ya. Itu dia diatur di sini. Kemudian nanti tugas kalian ada baca di Google Classroom, tidak di sini Bu berikan, tapi di Google Classroom. Jadi mudah-mudahan kamu menjadi PNS, atau bukan kamu yang PNS tapi dapatmu yang PNS, usahakan tidak ada perceraian, karena jika ada perceraian maka akan diberikan sanksi yang berat, bisa-bisa sampai kamu pun diberhentikan tidak dengan hormat. Ini yang boleh Ibu sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.